Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baiklah. Baik, sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita isi presensi dulu. Baik, saya tanya siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, hadir semua ya? Oke, baik, terima kasih. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yaitu tentang uang. Di mana pengertian uang itu ada yang tahu? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana saudara yang sana? Ada yang tahu pengertian uang itu apa? Oke, baik, terima kasih. Jawaban dari anak-anak semua itu adalah benar. Di mana uang itu adalah sebagai alat transaksi. Oke, terus yang dimana di sini sebagai alat transaksi, ketika kita kegiatan sehari-hari pasti membutuhkan yang namanya uang. Kita mau kemana saja pasti kita tidak lupa dengan uang. Jadi dimana di sini itu uang sangat dibutuhkan oleh manusia. Terus yang kedua itu adalah fungsi uang. Dimana di sini fungsi uang itu yang pertama ada dua, yaitu fungsi turunan dan fungsi asli. Di mana fungsi turunan di sini itu yang pertama itu adalah fungsi uang yang pertama itu adalah sebagai alat pembayaran. Di mana di sini sebagai alat pembayaran itu uang itu digunakan untuk membayar barang dan jasa. Terus yang kedua itu adalah sebagai alat penimbun kekayaan. Di mana di sini anak-anak, misalnya contoh real dalam kegiatan sehari-hari itu, orang tua pasti mereka mendapat penghasilan setiap bulan itu, mereka gunakan uang itu bukan hanya untuk konsumsi semua, tetapi mereka sisih yang lain itu ke tabungan. Nah, ini yang dinamakan uang itu sebagai alat penimbun kekayaan. Terus fungsi yang kedua itu tadi fungsi asli uang. Fungsi asli uang di sini itu yang pertama itu adalah penentuan harga. Di mana contoh kegiatan sehari-hari dalam kegiatan aktivitas manusia ketika misalnya pergi berbelanja, pasti di barang itu sudah ada tertera harga barang tersebut. Misalnya kita ke cybermall, pasti di cybermall itu baju atau barang itu sudah tulis harganya, misalnya 750.000 atau 3 juta begitu. Itu yang menentukan harga, sehingga manusia sudah menyiapkan uang. Ketika harganya sudah cocok, berarti manusia itu membeli barang tersebut. Begitu. Ketika sudah membeli barang tersebut, di mana di situ uang itu sebagai satuan hitung. Di mana di sini satuan hitung tersebut yaitu adalah uang. Ketika uang itu pasti ada nilai nominalnya. Misalnya uang 1.000 pasti ada nilai nominalnya di situ. Terus di mana di sini tuh uang itu sangat berfungsi bagi manusia. Jadi manusia dalam melakukan kegiatan apa saja pasti membutuhkan uang. Begitu. Mau pergi misalnya saya besok pergi ke Jakarta pasti membutuhkan uang untuk membayar alat transportasi. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana sampai di sini sudah paham? Oke, baik, kalau memang sudah paham, selanjutnya itu kita masuk yang ke bagian ketiga, itu adalah jenis uang. Di mana di sini jenis uang itu adalah yang pertama itu uang kertas. Jadi anak-anak, contoh real uang kertas itu seperti ini. Jadi ini adalah contoh real uang kertas, di mana di bagian kanan saya atas ini ada gambar Garuda Pancasila. Terus di tengahnya ini ada gambar wajah manusia. Terus di sini ada nilai nominalnya. Ada yang tahu ini uang berapa? Nah, pintar sekali. Jadi ini adalah uang 10.000. Jadi ini yang contoh uang kertas. Terus selanjutnya itu adalah uang logam. Nah, di sini anak-anak, uang logam itu adalah menjadi menjadi perbedaan antara uang kertas dan uang logam tadi. Jadi uang kertas itu kan berbentuk persegi panjang, sementara
uang logam itu adalah berbentuk bulat, di mana di depannya itu ada tulisan nominalnya uangnya berapa, terus ada gambar kakak tuanya, terus di belakangnya itu ada gambar Pancasilanya, dan tulis di sini itu adalah Bank Indonesia. Jadi itu yang menjadi antara perbedaan uang kertas dan uang logam tersebut. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham? Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari saudara yang di belakang tadi, di mana tempat percetakan uang Indonesia. Nah, untuk tempat percetakan uang Indonesia itu adalah Bank Republik Indonesia. Bagaimana, sudah mengerti? Baik, terima kasih. Mungkin untuk minggu depan, ini untuk tugas kalian minggu depan. Jadi kalian harus mereview materi ini tadi, mulai dari pengertian uang, fungsi uang, serta jenis uang. Jadi kalian nanti kumpulnya itu minggu depan. Jadi ini tugas individu semua, silakan dikumpul minggu depan. Terus untuk tugasnya ini tulis di kertas folio begitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada, jadi kalian di sini sudah kelas 3 ya. Jadi di mana kalian di sini itu sudah kelas 3, tetap jaga kesehatan. Kesehatan itu paling nomor 1, rajinnya belajar. Apalagi kalian nanti akan menghadapi ujian nasional ya, kelas 3. Jadi apakah kalian semua di sini mau lulus semua atau tidak? Oke ya, kalau mau lulus semua tadi kalian itu pulang itu harus belajar. Terus jangan dulu fokus sama game apa segala macam, tetapi kalian harus belajar, tekun belajar supaya kalian bisa lulus UN. Terus kalian itu harus tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang kan sudah menyebarnya virus corona ya. Jadi kalian itu harus hati-hati. Tadi mau kemana saja itu harus pakai masker. Ketika sakit itu harus menggunakan masker, entah flu atau bagaimana, harus menggunakan masker supaya kesehatan kalian itu tetap terjaga. Mau salaman dengan siapa itu, habis itu harus cuci tangan ya, supaya kalian tetap jauh dari virus corona. Jadi mungkin itu saja untuk materi pada pagi hari ini. Jadi menarik kesimpulannya itu tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu dimana uang itu sangat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi dimana uang itu juga sebagai alat transaksi seperti apa yang saya sudah dijelaskan tadi. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sebelum saya akhiri, jangan lupa tugasnya itu dikerjakan terus dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Saya minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.